Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fatimah Nasution dengan NIM 2173059, mata kuliah Manajemen Industri. Baik, saya akan mempresentasikan produk review atau tugas proyek akhir mata kuliah Manajemen Industri. Itu produk overview, yaitu produk saya yang digunakan yaitu kampas rem Birkens dan Brembo sebagai kompetitor. Pertama, kampas rem Birkens. Inti produknya itu manfaat produk. Memberikan pengiriman lebih empuk, harga terjangkau, dan kualitas terjamin, tangguh terhadap pengiriman ekstrim. Yang kedua, wujud produk. Kemasan. Kemasan terbuat dari kardus dan produk disusun dengan busa agar menarik dan aman pada saat proses pengantaran. B. Mutu. Terbuat dari material yang berkualitas diproduksi dari luar negeri dan sangat terjamin. C. Model. Berbagai macam model untuk segala jenis mobil di Indonesia seperti mobil Avanza, Xenia, bus, dan truk sudah tersedia untuk rem Birkens. D. Ciri khas. Ciri khas yang terdapat pada rem Birkens tersebut yaitu memiliki tulisan Birkens pada plat kampasnya yang terbuat dari plastik dan bahannya cukup bagus. Corak. Corak yang terdapat pada rem Birkens yaitu kemasannya berwarna perpaduan kuning, silver, dan bertulisan Birkens berwarna hitam. Dan terbuat dari kemasannya yaitu kardus yang dilapisi oleh plastik. 3. Penyempurnaan produk. Kemasan instalasi. Untuk instalasi rem Birkens sudah disesuaikan dengan masing-masing model. Contohnya, rem Birkens yang model untuk mobil Avanza tinggal memasang saja tanpa harus mengubah-ubah bagian part-part tertentu. B. Layanan pernah jual. Layanan pernah jual rem Birkens yaitu mereka menerima saran atau keluhan dari konsumen untuk mewujudkan hal-hal yang menjadi penunjang kemajuan produk rem Birkens. Biasanya konsumen mengeluh tentang bagaimana kedepannya rem Birkens ini agar dapat digunakan seefisien mungkin sesuai dengan permintaan pasar atau permintaan dari konsumen. C. Jaminan. Jaminan dari produk rem Birkens yaitu terjamin kualitas bahannya dan telah teruji dari berbagai pengujian yang telah dilakukan di Amerika atau USA. D. Pengiriman. Pengiriman produk kampas rem Birkens yaitu diimpor oleh PT yang ada di Indonesia seperti PT Pipa Mas, PT Maskot Internasional. Lalu kita masuk ke dalam kompetitor kampas rem Birkens yaitu kampas rem Brembo sebagai kompetitor. Satu, inti produk. Manfaat produk. Itu pengiriman sangat pakem, kualitas sangat terjamin, tahan di suhu ekstrim. Dua, wujud produk. Rem Brembo. Kemasan. Kemasan dari kampas rem Brembo terbuat dari kardus tebal, produk disusun pada busa agar rapi dan aman serta untuk menarik pelanggan. B. Mutu dari produk kampas rem Brembo. Mutunya itu merek terbaik untuk perlombaan, bahan sangat berkualitas dan sangat terjamin. Maksud dari merek terbaik untuk perlombaan itu, kampas rem Brembo ini memang digunakan untuk keperluan sebagai lomba-lomba atau perbalapan. C. Model. Model dari kampas rem Brembo yaitu model hanya disesuaikan dengan kaliper brand sendiri atau tidak bisa digunakan pada kaliper-kaliper standar yang sudah diproduksi dari berbagai macam jenis mobil. Jadi untuk menggunakan model kampas rem Brembo ini harus membeli sendiri kaliper atau master rem dari Brembo tersebut. D. Ciri khas. Hanya memiliki satu model dan brand memiliki sertifikat, yaitu maksudnya rem Brembo ini hanya memiliki satu jenis model saja dan memiliki brand sertifikat yang menentukan itu asli atau tidaknya suatu produk kampas rem Brembo. Corak. Corak kampas rem Brembo yaitu
Kotaknya berwarna perpaduan merah dan putih dan dilengkapi segel hologram untuk menentukan keaslian dari produk kampas rem Brembo. 3. Penyempurnaan produk itu pemasangan instalasi. Untuk instalasi pemasangan kampas rem Brembo sudah ada di buku panduan, yaitu dengan sekali sesuai dengan kaliper dengan brand yang sama saja atau hanya brand Brembo saja. B. Layanan purna. Layanan purna kaliper Brembo sangat mementingkan masukan dan saran kebutuhan konsumen di dunia perbalapan, perlombaan, dan untuk kebutuhan kecepatan. C. Jaminan. Jaminan kampas Brembo yaitu kualitas standar balap internasional. D. Pengiriman. Untuk pengiriman kampas Brembo hanya diimpor oleh Brembo Indonesia dan disalurkan melalui beberapa gerai-gerai di kota besar maupun di kota kecil. Kita lanjut strategi produk kampas rem Birkens. Strateginya yaitu dengan membuat sebuah produk kampas rem yang memiliki harga terjangkau dari pesaingnya, namun memiliki kualitas yang cukup baik. Serta untuk pemasarannya disalurkan melalui e-commerce atau melalui supplier toko yang ada di kota-kota, baik kota besar dan kota kecil. Untuk sasaran produk pemasaran kampas rem Birkens yaitu di kalangan mobil-mobil penumpang konvensional yang sering digunakan masyarakat untuk bekerja sehari. Contohnya, untuk sebagai mobil yang digunakan sebagai travel atau transportasi umum yang digunakan di armada-armada tertentu. Dan biasanya konsumen memburu barang yang terjangkau dan memiliki kualitas yang baik. Maka cocoklah untuk produknya kampas rem Birkens tersebut. Kita masuk ke strategi produk kampas rem Brembo. Untuk strategi pemasarannya dengan membuat sebuah produk memiliki kualitas yang sangat sempurna dan terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas tinggi untuk menjawab kebutuhan dan saran konsumen. Untuk pemasaran di e-commerce dan di supplier yang ada di kota-kota besar, contohnya untuk pemasarannya ada di e-commerce yaitu dari produk Brembo Indonesia langsung untuk memasarkan atau dari gerai-gerai yang reseller-reseller yang sudah dibeli dari Brembo Indonesia. Untuk sasaran pasarnya yaitu untuk para atlet balap, racer, atau untuk kendaraan mewah seperti sport, muscle, dan lain-lain yang mengandalkan kecepatan dalam penggunaannya. Untuk pemasaran dari segmen pasar kampas rem Birkens dan Brembo itu berbeda. Untuk kampas rem Birkens, yaitu sasaran pasarnya hanya untuk pengguna-pengguna mobil konvensional atau untuk pribadi. Sedangkan untuk kampas rem Brembo, sasaran pasarnya, segmen pasarnya yaitu ke para atlet balap, racer, atau kendaraan mewah seperti sport, muscle, dan lain-lain. Jadi untuk segmen pemasaran antara rem Birkens dan rem Brembo sangat berbeda. Kita masuk ke inovasi yang sudah dilakukan produsen kampas rem Birkens. Awal mula Birkens hanya mengeluarkan produk berbahan asbestos saja dan mengeluarkan sedikit model untuk beberapa jenis kendaraan saja. Contohnya, hanya beberapa mobil sedan saja yang diproduksi dahulu. Tak lama kemudian, mengeluarkan banyak model untuk kendaraan konvensional atau sering digunakan konsumen. Untuk inovasi yang dilakukan dengan membuat tambahan produk jenis bahan baru seperti semi-metalik, low metalik, dan keramik yang digunakan sesuai kebutuhan konsumen. Lalu kita masuk ke hal yang dilakukan produsen mendapatkan kepuasan. Satu, membuka pengaduan kontak center. Maksudnya ini, perusahaan Birkens menerima pengaduan yang terjadi akibat produk-produk yang digunakan konsumen selama menggunakan Birkens. Contohnya, konsumen menginginkan misalnya terjadi kerusakan produk Birkens pada saat yang belum waktunya.
yang copot lah apanya, kepala sepatu remnya, dan lain-lain. Nah, maka bisa melaporkan ke pengaduan kontak center yang disediakan oleh pihak Birkens. Kedua, tingkat kualitas produk. Birkens meningkatkan kualitas produknya untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang telah disampaikan dari pengaduan kontak center tadi. Jadi, tingkat kualitas produk itu sangat diperlukan untuk agar kebutuhan pasar di pasar itu sesuai dengan permintaan pelanggan dan produk Birkens bisa bersaing dengan produk-produk lain yang dari beberapa kompetitornya. Tiga, merancang produk sesuai kebutuhan konsumen. Maksudnya ini yaitu Birkens merancang produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Itu yang didapatkan sarannya dari pengaduan kontak center tadi. Maka Birkens akan merancang sesuai kebutuhan konsumen atau pasar. 4. Menggunakan kemasan yang lebih menarik. Jadi, pihak Birkens membuat kemasan yang lebih menarik agar menarik perhatian pelanggan. Contohnya, Birkens membuat kemasan yang lebih menarik seperti mereka menyiapkan di dalam kemasan mereka beberapa model. Contohnya, pada model yang biasa itu warnanya diubah atau dibedakan dengan yang glow metalik dan organik atau asbestos. Yang kelima, menerima kritik, saran, dan keluhan. Pihak Birkens menerima kritik dan saran dan keluhan dari konsumen yang bertujuan untuk mendapatkan kepuasan dari apa yang diharapkan konsumen untuk dilakukan atau dilaksanakan pihak Birkens ke depannya. Lanjut, kita masuk ke supply chain network atau rantai penyaluran produk Birkens. Yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, ini yaitu perusahaan Birkens yang besar atau pabrik Birkens. Produk Birkens memerlukan produsen bahan baku seperti karet, karbon, resin, metal, dan kemasan. Jadi pihak Birkens ini mengambil barang dari produsen karet, produsen karbon, produsen resin, produsen metal, produsen kemasan untuk bertujuan melaksanakan produksi produk-produk Birkens. Itu termasuk tier 1 supplier. Yang kedua itu tier 2 suppliernya. Jadi dari produsen karet ini pasti akan memerlukan toke karet. Dan toke karet ini akan mendapatkan karet dari petani karet. Yang kedua, produsen metal. Itu produsen metal memerlukan baja. Yang baja ini didapatkan pertambangan. Serta produsen metal juga memerlukan aluminium diambil dari pertambangan. Yang untuk produsen kemasan pasti akan memerlukan plastik, kertas. Plastik ini terbuat dari biji plastik dan kertas dari serat alam. Ini maksudnya ini itu petani karet termasuk ketiga supplier. Supplier ketiga yaitu petani karet memberikan produknya ke toke karet. Dari toke karet disalurkan ke produsen karet dan produsen karet inilah yang memberikan ke Birkens atau perusahaan Birkens untuk diolah menjadi produk Birkens. Ini memiliki rantai untuk membuat produk Birkens atau supply chain network-nya agar berhasil Birkens mengeluarkan produknya. Yang untuk tier 3 suppliernya yaitu selain itu pertambangan. Yang maksudnya ini pertambangan supplier ketiga memberikan hasil tambang seperti baja, aluminiumnya ke tier supplier 2 yaitu lalu diberi tier supplier kedua itu
dikirimkan ke produsen metal atau tier supplier satu. Nanti supplier satu diberikan ke top Birkens ini untuk mengeluarkan produk Birkens. Sama juga seperti yang lain, seperti produk kemasan ini. Dari tier 3 supplier memberikan produknya berupa biji plastik dan sel alam ke, ke perusahaan plastik atau kertas. Dan perusahaan plastik dan kertas ini memberikannya ke produsen kemasan. Maka produsen kemasan memberikannya ke produk Birkens. Ini terjadilah proses jual beli antara supplier satu, supplier dua, supplier tiga. Dan kita masuk ke customer atau ke konsumen. Konsumen tingkat satu dari produk Birkens ini akan disalurkan ke Birkens Indonesia atau INA. Lalu di, diimpor oleh PT Viva Mas, PT Masuk Internasional dari Birkens USA langsung yang berpusat di Amerika. Dan reseller kota besar juga bisa memesan langsung ke Birkens USA atau induknya. Lalu produk-produknya dari Birkens Indonesia, PT Viva Mas, reseller kota besar, PT Masuk Internasional akan disalurkan ke customer 2, yaitu Birkens Inani bisa memberikan produknya ke armada transportasi umum BOS, toko besar, armada transportasi umum minibus. Serta seperti itu pula PT Viva Mas, reseller kota besar, dan PT Masuk Internasional bisa memberikan ke customer tingkat 2 untuk bisa digunakan atau dijual kembali oleh toko besar ke tier 3 customer atau ke konsumen tingkat 3. Dari toko besar ini disalurkan ke toko kecil atau ke supir pribadi, supir travel mengambil langsung ke toko besar serta bengkel mobil. Dan dari toko kecil ini bisa juga disalurkan ke bengkel mobil, supir pribadi, dan supir travel. Dan inilah penjelasan dari saya mengenai supply chain network atau keterkaitan antara produsen satu, 2, dan 3 untuk dihasilkan produk Birkens. Dan dari produk Birkens ini disalurkan ke dari customer 1, customer 2, dan customer 3. Seperti itulah rantai penyalurannya atau hubungan dari Birkens Indonesia, Birkens Amerika ini untuk menghasilkan produknya dapat digunakan oleh konsumen. Baik, kita lanjut. Sekian hasil presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kalimat dan kesalahan yang lain, mohon maaf. Bila kita daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.